bahaya. Apalagi saya mendengar ulama kita ini menjadi apa? Pengawalnya para habaib bangsat sia. Makanya PBNU nggak berani sama Lutfi karena mereka sudah jelas menjadi kayak pengawalnya Habib. Betul nggak? Lah, waduh. Naudzubillah min. Sekali lagi yang kau pernah menginjak, menjelek-jelekan, bahkan bicara yang gak andeng dan sebagainya kepada pribumi, kepada ulama Nusantara, antum alhin, sekarang engkau adalah berhala di milik. Wajar yang namanya berhala. Kalau berhala di era milenial siapa? Yaitu orang-orang yang tidak punya jiwa ruh Pancasila. Ayo sampaikan saudara-saudara, siapapun yang tidak punya ruh jiwa Pancasila, inilah berhala di milenial sekarang. Betul? Nah. Lutfi berani merampas seluruh torekoh, dirampok dengan dalih bahwa torekoh terbaik torekohnya habaib. Banyak di videonya. Dia mau menghabaibkan dari Sabang sampai Merauke. Indonesia ini yang ditakuti apa? Rohnya. Kalau roh sudah dirampas, bahaya. Banyak saudara kita, ulama kita yang dijadikan berhala. Kenapa berhala? Rohnya sudah tidak roh Pancasila, beralih dengan roh Yaman. Bahaya ini. Hati-hati. Santri Nusantara lebih kejam. Sekarang Lutfi para habaib adalah berhala di milenial karena rohnya tidak roh Pancasila. Betul nggak? Kenapa Pak Mujis marah? Ibarat teriakannya Abu ya toriko. Ini merampas ruh masalahnya. Jiwa Pancasila akhirnya hilang. Kalau di era Nabi Ibrahim jelas berhala itu patung, tapi dia berdomisili di Indonesia berdasarkan Pancasila, tapi rohnya sudah dirampas menjadi roh Yaman. Ini tidak jauh dengan tentara gajah. Kenapa? Ini fakta berbicara. Kenapa seluruh mursyid dirampok oleh Lutfi dijadikan berhak dan boleh untuk politik? Betul nggak? Loh, kita mengenal bahwa orang-orang guru yang merawat rohnya kita ini mereka para mursyid. Kalau dibelokkan menjadi orang politik, ini bahaya. Rohnya Pancasila hilang, dirubah menjadi roh habaib atau roh Yaman. Ini baru Mujib yang bicara. Sekarang Mujib teriak habaib adalah berhala karena tidak ada rohnya Pancasila. Lebih kejam daripada rakyat negara ditindas, dioper alih menjadi negara Yaman. Kelakuannya seperti kelakuan Abroah yang menghancurkan Ka'bah. Dia berdalih tokoh sufi mau menggait seluruh dunia. Betul? Dia itu berdalih action sebagai tokoh sufi sedunia, tapi merampas pribumi. Mursyid diperbolehkan untuk ambil politik.
Kalau kita awam banyak yang nggak tahu, sebenarnya merampas ruh Pancasila. Sekarang saya jelaskan. Hunaka farkun baina syahadatil pribumi dengan baina syahadatil habaib. Sekarang jelas syahadat pribumi dengan syahadat para habaib beda. Kenapa pribumi syahadatnya Pancasila? Karena Pancasila piagamnya dari Madinah dibawa ke Indonesia. Kalau mereka tidak ruh sejalan dengan Pancasila, berarti syahadatnya beda. Muhammad yang ada di Yaman bukan Muhammad yang ada di Madinah. Ayo, hunaka farkun, harus dibedah. Selama rohnya bukan roh Pancasila, syahadatnya jelas bukan syahadat Muhammad Nabi kita yang di Madinah, yang mengajak ummatun wahidah. Boleh berbeda suku, mau Yahudi Nasrani, mangga, silakan berkembangkan agama masing-masing, silakan mengembangkan ekonomi masing-masing, tapi satu, harus menjaga Madinah. Ini persis akhlak baginda Nabi Muhammad yang di Madinah, dibawa oleh ulama Nusantara, dibawa oleh Wali Songo. Satu, nggak ada perbedaan antar suku, dari Sabang sampai Merauke. Yang penting kompak menjaga Indonesia tercinta. Kamu merampas roh Pancasila, kau jadikan berhala. Tak balik, pribumi mengatakan habaib adalah berhala karena rohnya tidak roh Pancasila, syahadatnya beda dengan syahadat ulama Nusantara. Betul, harus jelas, harus berani. Bahaya. Apalagi saya mendengar ulama kita ini menjadi apa? Pengawalnya para habaib, bangsat sia. Makanya PBNU nggak berani sama Lutfi, karena mereka sudah jelas menjadi kayak pengawalnya Habib. Betul nggak? Lah, waduh. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi, yang kau pernah menginjak, menjelek-jelekan, bahkan bicara yang gak andeng dan sebagainya kepada pribumi, kepada ulama Nusantara, antum alhin, sekarang engkau adalah berhala di milenial. Wa masyaallah Muhammad. Bahaya, gak dibabat. Ini kita, apalagi nanti sampai anak cucu kita. Bahaya. Saya ulangi lagi, mereka menjadikan berhala-berhala. Kenapa? Rohnya para mursyid disapu habis untuk berpolitik. Ini mengacak-acak roh Pancasila. Padahal bahaya. Ini intinya adalah syahadat kita sejati, syahadat Muhammad yang menyelesaikan Madinah. Piagam Madinah menjadi piagam Indonesia adalah Pancasila. Hati-hati. Kalau kamu berani menyembelihkan orang Nusantara pribumi, kamu berarti bangsat, berani menghapus walaqad karramna bani Adam. Ini satu ayat, tak ambil satu pucuknya aja. Wawu ini berbicara. Kalau kata tulisan ini wawu istinab, awas, ini alinea baru. Harus tidak boleh gagal paham. Jangan sampai salah fokus kata wawu ini. Hati-hati, alinea baru. Lam itu artinya sungguh. Kot lagi, sungguh lagi. Sampai karamna maknanya juga sungguh lagi. 3 kali Allah berfirman, sungguh aku muliakan anak cucu Adam. Sekarang kau hadir bilang anjing sama ulama, bikin
Orang-orang pribumi nggak berdaya dianggap hidung pesek, dianggap kayak celengan semar, bahaya. Kamu berarti tidak bisa membaca ayat walaqad karramna bani Adam, anak cucu Adam. Betul verily kata Inggrisnya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dia berani. Muhammad gak ada apa-apanya. Bangsat, mau mengaku nabi kamu ya? Betul nggak? Pesan coba. Kira-kira langkahnya dengan buta-butaan, dengan gaya gila-gilaan, kira-kira faktor apa? Kalau Jurhum suku Yaman untuk menguasai, berarti ibarat rakus itu orang Jurhum, orang Yaman. Hati-hati, karena kita sudah sering menceritakan Utsman bin Yahya, sudah sering menceritakan Prof Insinyur Gorgonnya, betul nggak? Tak ambil paling atas, ternyata berhala. Kenapa Pak Alawi diawali Utsman bin Yahya ke sini? Ini apa? Iri umat Muhammad yang di Nusantara gempa di balot Nabi, gemerapan hartanya. Dengan cara beribu cara dia hasut, bahkan berani membunuh. Siapakah yang bilang, Gus, bahwa Jokowi cokodok? Betul? Loh, ini presiden siapa? Picek kamu. Gus Dur tidak buta, bahkan buta lahir, buta batin, picek. Makanya beliau Kanjeng Nabi ngasih lagi, istainu ala qadha'il hawaij. Makanya hati-hati, kalau umat Muhammad ini sudah kaya, mereka itu iri, bahkan membunuh siap, membantai siap. Kamu harus bil kitmani. Kalau ada keperluan apa-apa harus disembunyikan. Saudaraku dari Sabang sampai Merauke, Pak Alawi, Habaib, jangan sampai tahu, tutup pintu. Karena mereka melangkah iri, bahkan siap mau membantai. Bahkan jelasnya yang nama istana kita, istana presiden, dibilang istana apa? Istana iblis. Bangsat nggak pesan? Bangsat nggak sadar dia, nggak sadar.